Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Wahyu Hadiana. Di video kali ini kita akan membahas masih tentang bab 3 di bab 3 yaitu matrik. Tapi kita akan lanjut matriknya. Kita akan ngecek tentang matrik-matrik khusus. Oke. Ini ada matrik-matrik khusus. Di sini ada beberapa matrik. Yang pertama ada ada matrik kolom dan baris, ada matrik 0, matrik persegi, matrik diagonal, skalar, identitas, dan transpose. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan cek satu persatu. Yang pertama, matrik kolom dan matrik baris. Apa sih matrik kolom? Nah, kemarin kita sudah bahas tentang kolom. Kolom itu yang penulisannya ke bawah. Ya, seperti ini ke bawah. Nah, matrik A dan B masing-masing terdiri satu kolom. Matrik yang berbentuk demikian dinamakan matrik kolom. Oke, paham ya? Yang kedua matrik baris. Ini matrik baris yang ke mendatar atau ke samping. Matrik C dan E masing-masing terdiri satu baris. Dan matrik yang berbentuk demikian dinamakan matrik baris. Ini matrik baris, ini matrik kolom. Simple. Yang kedua, kita akan coba matrik 0. Jika semua anggota suatu matrik merupakan angka 0, maka matrik itu disebut matrik 0. Ini ada matrik A 0 semua, matrik B 0 semua, dan matrik C 0 semua. Inilah dinamakan dengan matrik 0. Oke. Yang ketiga, matrik persegi. Jika ada matrik A, baris pertama 2 dan 4, baris kedua negatif 1 dan 3. Matrik B, baris pertama 3, 2, 4, baris kedua 1, 4, 2, baris ketiga 2, negatif 3, 4. Matrik C, baris pertama 1, 3, 4, 2, dan seterusnya. Apa yang kita bisa melihat dari tiga jenis matrik ini? Nah, di sini adalah kalian bisa lihat. Matrik persegi adalah matrik dengan banyak baris sama dengan banyak kolom. Matrik A, barisnya 2, kolomnya 2. Matrik B, barisnya 3, kolomnya 3. Matrik C, barisnya 4, kolomnya 4. Itulah dinamakan dengan matrik persegi. Oke, kita akan cek sekalian dengan matrik diagonal. Matrik persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lainnya 0. Oke, kita lihat diagonal itu berarti yang ke tengah ya. Nah, ini matrik W sama dengan baris pertama 2, 0, 0, 3. Ini yang ini tidak 0. Ini diagonal ke sini nih. Matrik G-nya 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 4. Ya, ke tengahnya ternyata tidak 0. Matrik H ini tidak 0 juga. Ada 2, 5, negatif 3, dan 1. Kalau kita klik, nah seperti ini. Inilah matrik diagonal. Paham ya? Bedanya di sini. Ini ada 0, 0, 0 berbentuk segitiga kalau di sini. Ini juga berbentuk segitiga ke sini. Ini sama berbentuk segitiga juga. Ini namanya matrik segitiga kalau ada seperti ininya aja. Ini adalah matrik diagonal. Kita lanjut ke matrik skalar. Apa sih matrik skalar? Jika ada matrik G, A yang seperti ini, matrik G di samping adalah matrik diagonal. Yang ini nih, tadi kan udah dijelasin. Nah, jika anggota A11, A22 sama dengan A32 sama dengan K, di mana K suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matrik G disebut skalar. Apa skalar? Angka diagonalnya sama. Ini 2 dan 2, ini 4 semua, dan ini adalah negatif 3 semua. Nah, kita lihat tuh, ini sama 2, 2, ini 4, 4, ini juga negatif 3, ini sama. Dinamakan matrik skalar. Kalau diagonal, angkanya bebas berapa saja. Yang penting tidak 0 semua. Angka dan 0 juga nggak jadi masalah. Berbeda dengan identitas. Nah, dicek nih identitas nih. Matrik R di samping matrik persegi. Betul, ini matrik persegi. 3 baris, 3 kolom. Dengan anggota pada diagonal utamanya adalah 1 dan bukan 0. Nah, ini nih matrik R 1. Ini adalah dinamakan dengan matrik identitas. Hanya 1 saja. Tuh, matrik persegi seperti matrik R disebut matrik identitas. Hanya 1 angkanya. Tuh, kita lihat. Matrik L ini 1. Matrik ini juga 1. Tidak ada yang lain, hanya 1. Berbeda dengan diagonal, ininya matriknya bebas. Lihat, skalar. Ini matriknya harus sama. Kalau identitas, matriknya harus 1. Hanya angka 1 saja di diagonalnya. Seperti ini tuh, lihat. Ya kan? 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1, 1, 1.
Itu untuk matrik diagonal, skala, dan identitas. Sekarang kita lanjut ke matrik transpos. Apa sih matrik transpos? Transpos dari matrik A adalah sebuah matrik baru yang disusun dengan cara menuliskan baris pertama matrik A menjadi kolom pertama matrik baru. Baris kedua matrik A menjadi kolom kedua matrik baru, dan seterusnya. Matrik baru yang disusun dituliskan dengan lambang A aksen atau A transpos, dibaca A transpos. Nah, ini contoh. Yang nomor 1, ada matrik A, 2, 3, 4. Ini baris nih. Ini satu baris. Transpos dari A-nya adalah menjadi kolom ke bawah. Oke, paham? Ada tanda pada ini ya, jadi kolom ke bawah. Yang kedua, pada matrik P, ini ada matrik persegi. Ordo 2 kali 2, 2 baris, 2 kolom, atau 2 kolom, 2 baris. Dan ini aksennya adalah yang tadinya baris menjadi kolom. Yang tadinya baris menjadi kolom, negatif 2 dan 5. Seperti itu. Sekarang kita lihat. Yang matrik ordo 3 kali 3, ini 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Ada 2, 6, 4, negatif 3, 2, 7, 1, negatif 5, dan 3. Yang tadinya baris 2, 6, 4 menjadi 2, 6, 4 menjadi kolom. Yang tadinya baris negatif 3, 2, 7 menjadi kolom ke bawah, negatif 3, 2, dan 7. Yang tadinya 1, negatif 5, dan 3 menjadi kolom 1 ke bawah. Oke, itulah matrik-matrik khusus. Ada 7 matrik khusus yang kita sudah bahas. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kesamaan dua matrik. Kesamaan dua matrik jika ada matrik A baris pertama 2, 5, 1, baris kedua 3, 1, 4, dan matrik B baris pertama 2, 5, 1 juga 3, 1, 4. Dan ini dinamakan kesamaan dua matrik karena A sama dengan B. Ini sama nih matriknya. Ada ordo A 2 kali 3. Ordo itu adalah jenis matriknya. Matrik A ordonya 2 kolom dikali 3 baris. Ordo B sama 2 kolom dikali 3 baris. Itu adalah jenis matrik ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, dua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika satu aja syaratnya, yaitu mempunyai ordo sama dan anggota-anggota yang maksudnya juga sama. Dasar kedua ini karena ini sama 2, ini dua-duanya terpenuhi. Tapi kalau hanya satu saja memenuhi ordo yang sama, entah itu 2 kali 2, entah itu 2 kali 3, entah itu 3 kali 3, berarti matrik ini dia makan ada kesamaan dua matrik. Contoh. Nah, ini nomor 1. Ini ada matrik A 2 baris pertama 2 dan negatif 3. Matrik B-nya 3x dengan 2y. 3x dan 2y beri matrik A. Matrik B-nya ada 2 negatif 3 dan 9, 14. Jika matrik A dan B sama, ini sama, tentukan nilai X dan Y. Sebenarnya sudah sama karena ordonya sama, 2 kali 2, 2 kolom 2 baris, 2 kolom 2 baris, ini sama. Hanya anggotanya berbeda-beda. Nah, makanya kita akan cari X dan Y-nya dengan cara, nah, karena A dan B ordo sama, syaratnya terpenuhi. Agar A sama dengan B, maka elemen-elemen seletak, nah seletak itu contoh 2 dan 2 ini seletak, negatif 3 dan negatif 3 di sini seletak, 3x dan 9 ini seletak, 2y dan 14 ini juga seletak. 3x di matrik A di sini, 9 di matrik B juga di sini, ini seletak. Makanya ditulis menjadi 3x sama dengan 9 karena A sama dengan B. 3x sama dengan 9, 3 sama dengan 9, dan 2y sama dengan 14 karena A sama dengan B. Kita lanjut, ini ke sini menghasilkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Nah, ini jadi matrik A sama dengan matrik B untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7. Itu nilai untuk X dan Y. Kita akan lihat contoh nomor 2. Ada matrik M 4A dan 4B baris pertama, 4C dan 4D baris kedua. Matrik N-nya A ditambah 2, 2B ditambah 5 baris pertama, 3C tambah 3, dan C ditambah 1 baris kedua. Kita akan lihat pengerjaannya. Ini sama juga ordo yang sama, jadi syaratnya terpenuhi. Kita lanjut. Sama, ini kesesuaian seletak 4A dengan A ditambah 2, 4B dengan 2B ditambah 1 tambah 5, 4C dengan 3C ditambah 3 sini, dan 4D dengan C ditambah 1. Kita lanjutkan. Ini mencari A, B, dan C. Ini ke sini yang sama disamakan menjadi 4A min A. Jadi 3A dan
A-nya 2/3, yang ini samakan juga. Jadi 2B, 4B min 2B. B-nya 5/2, ini juga sama, 3C. 3C-nya ke sini, C 3, dan ini karena C-nya dari sini 3, berarti lanjut 3 tambah 1 4 ke sini. Ini D 4/4 jadi 1. D-nya adalah 1. Jadi matrik A dan matrik B, untuk A sama dengan 2/3, untuk B 5/2, C 3, dan D sama dengan 1. Kalau belum paham silahkan kalian ulangi kembali, dilihat kembali video-videonya. Oke, untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ada matrik P sama dengan X tambah 2Y baris pertama dan tim 4 min 3 4Y dikurangi X, ini baris pertama, baris keduanya, dan matrik Q 1 dan 4 baris pertama negatif 3 dan 2 baris kedua. Tentukan nilai X dan Y jika P sama dengan Q. Kita jawab ya. Karena di matrik Q-nya tidak ada koefisien lagi, hanya angka saja, berarti kita akan samakan kalau cari X dan Y. X ditambah 2Y sama dengan 1 yang ini. 4Y dikurangi X sama dengan negatif 3 yang ini. Ini berarti menggunakan persamaan linear ya, cara mencarinya. Nah, kita akan hilangkan yang X-nya karena ini negatif, jadi tambah. Menjadi 2 ditambah 2Y ditambah 4Y sama dengan 6Y sama dengan 3, dan Y sama dengan 3/6. Diperkecil menjadi Y sama dengan setengah, dan substitusikan bisa ke sini bisa ke sini. Tetapi Bapak gunakan yang X ditambah 2Y. Y-nya diganti langsung menjadi setengah. Dan X ditambah 1 sama dengan 1. X ininya ke sini saat disamakan angkanya, dan X sama dengan 0 hasil akhirnya. Dan hasil akhirnya adalah matrik P sama dengan matrik Q untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan setengah. Ini cara pengerjaannya untuk kesamaan matrik. Oke, itu penjelasan dari Bapak, tetapi sebelumnya ada tugas individu yang bisa kalian kerjakan. Silakan kalian tulis tugasnya di buku tulis kalian, karena ini tugas pertama. Tugas yang keduanya kalian semua tulis dari awal pembahasan sampai tugas individu. Kerjakan, ini ada nomor 1, ada A, B, dan C seperti ini soalnya. Dan nomor 2 ada A dan B seperti ini soalnya. Silakan kalian kerjakan di buku selembar, di buku tulis, dan fotokan, upload ke dalam learning. Terima kasih, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.